Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas materi kepegawaian pemerintah daerah. Dalam materi ini ada dua submateri. Pertama, kedudukan sumber daya manusia pada pemerintahan daerah, dan kedua, sistem kepegawaian pemerintahan daerah dan aparatur sipil negara pada pemerintah daerah. Sumber daya manusia, SDM, memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan daerah. SDM adalah salah satu aset terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan peran mereka sangat vital dalam menjalankan berbagai fungsi pemerintah dan memberikan layanan kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek yang mencerminkan kedudukan SDM dalam pemerintahan daerah. SDM adalah pilar utama dalam menjalankan semua fungsi pemerintah, termasuk perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan pengawasan dan yang menjalankan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Penyedia layanan publik, SDM di pemerintahan daerah adalah penyedia utama layanan publik kepada masyarakat. Mereka melayani warga, menjalankan program-program sosial, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan banyak layanan penting lainnya. Perumus dan pelaksana kebijakan, SDM di pemerintahan daerah terlibat dalam merumuskan kebijakan, mengembangkan rencana strategis, dan melaksanakan program-program pemerintah. Pengawas dan pengontrol, SDM juga memiliki peran dalam pengawasan dan pengontrol. Wakil masyarakat, pegawai pemerintah daerah merupakan wakil masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah. Penggerak pembangunan, melalui peningkatan kompetensi, inovasi, dan kerjasama, SDM di pemerintahan daerah dapat menjadi penggerak pembangunan. Penyelenggara perubahan, SDM di pemerintahan daerah juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Kepatuhan terhadap aturan hukum, SDM di pemerintahan daerah harus mematuhi aturan hukum yang berlaku, termasuk etika dan kode etik pegawai, serta peraturan kepegawaian dan hukum yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Kedudukan SDM dalam pemerintahan daerah adalah sentral dan strategis dalam menjalankan berbagai fungsi pemerintah dan memastikan pemerintahan daerah dapat memberikan layanan yang efektif dan responsif kepada masyarakatnya. Sistem kepegawaian pemerintahan daerah dan aparatur sipil negara, ASN, pada pemerintah daerah di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri. Berikut ini adalah gambaran umum tentang sistem kepegawaian di pemerintah daerah dan peran ASN. 1. ASN dalam pemerintah daerah. ASN merupakan kumpulan pegawai yang bekerja dalam pemerintahan daerah. Mereka termasuk pegawai pemerintah daerah, pegawai negeri sipil, PNS, dan tenaga kerja kontrak yang bekerja untuk pemerintah daerah. Rekrutmen dan seleksi. ASN dalam pemerintah daerah direkrut melalui berbagai tahapan seleksi, termasuk tes kompetensi, tes kesehatan, dan wawancara. Mereka harus memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan untuk setiap jabatan. Penempatan dan kenaikan jabatan, ASN ditempatkan pada berbagai unit kerja dalam pemerintah daerah, seperti dinas, badan, kantor, dan instansi lainnya. Mereka dapat naik jabatan melalui jalur karir yang telah ditetapkan. Kepemimpinan ASN, ASN dalam pemerintah daerah juga bisa menjadi pemimpin di berbagai tingkatan, seperti kepala dinas, kepala badan, atau pejabat tinggi daerah. 2. Sistem kepegawaian pemerintah daerah, peraturan yang mengatur. Sistem kepegawaian pemerintah daerah di Indonesia diatur oleh perundang-undangan yang mencakup UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan peraturan pelaksanaannya, serta peraturan daerah yang mengatur tata kelola kepegawaian di tingkat daerah. Manajemen SDM. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas manajemen SDM ASN yang bekerja di wilayahnya. Penggajian dan kesejahteraan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk membayar gaji, tunjangan, dan fasilitas kesejahteraan lainnya kepada ASN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan dan disiplin. Pemerintah daerah juga memiliki peran dalam pengawasan dan penegakan disiplin terhadap ASN. Pengembangan dan pelatihan. Pemerintah daerah perlu menyediakan peluang untuk pengembangan dan pelatihan bagi ASN guna meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan publik. Pensiun dan purna tugas.
pemerintah daerah harus mengelola program pensiun dan purna tugas bagi ASN yang sudah memasuki masa pensiun. Tata kelola kepegawaian. Pemerintah daerah juga harus memiliki sistem tata kelola kepegawaian yang baik untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan ASN. Sistem kepegawaian di pemerintah daerah sangat penting untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Dengan pengelolaan kepegawaian yang baik, pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan kepada warga. Demikian materi singkat pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.